Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wiranti Ramadona, NIM 2101020060, Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai uang, inflasi, dan deflasi. Apa itu uang? Uang adalah sebuah benda yang keberadaannya diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa. Adapun fungsi daripada uang yaitu sebagai alat penukar atau medium of exchange. Digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Sebagai alat satuan hitung atau a unit of count. Satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Dan fungsi turunan uang. Alat pembayaran yang sah, penimbun kekayaan seseorang, alat pemindah kekayaan, standar pencicilan hutang, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis daripada uang berdasarkan lembaga diterbitkannya: uang kartal, uang giral, uang kuasi. Berdasarkan kawasan penggunaannya: uang lokal, uang regional, uang internasional. Dan berdasarkan bahan pembuatannya, ada uang kertas, uang logam. Berdasarkan nilainya, bernilai penuh atau full bodied money, bernilai tidak penuh atau representatif full bodied money. Nilai uang menurut Muhammad Ali Imron, nilai uang adalah kemampuan dapat ditukarkannya dengan jenis barang maupun jasa tertentu. Nilai uang secara umum dibagi menjadi beberapa, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, nilai real. Nilai uang berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi nilai internal uang dan nilai eksternal uang. Pengertian inflasi. Definisi secara umumnya, inflasi adalah kenaikan harga umum, dikatakan sebagai suatu proses kenaikan harga, yaitu adanya kecenderungan bahwa harga barang meningkat secara terus-menerus. Dan menurut para ahli, menurut ekonom Parkin dan Beth, inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga. Hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang atau rupiah untuk memperoleh barang tersebut. Dan dampak dari inflasi, dampak positifnya mendorong perekonomian sehingga membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan bekerja. Penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok, misalnya pengusaha mendapatkan keuntungan dari penghasilan. Dan dampak positifnya juga bagi produsen, yaitu mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Memberikan dampak positif untuk debitur, karena ketika melakukan pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan ketika meminjam. Dampak dari inflasi yang negatif. Inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Penurunan nilai mata uang merugikan beberapa kelompok. Pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan, tetapi harga barang semakin tinggi. Kreditur mendapatkan kerugian karena nilai uang untuk pengembalian uang untuk pengendalian utang lebih rendah. Memiliki biaya produksi dan kenaikan harga kebutuhan. Rencana Anggaran Pembangunan Pemerintah dan Belanja Negara atau RAPBN. Sebab dan cegah inflasi. Penyebabnya, tingginya permintaan terhadap barang atau jasa meningkatkan biaya produksi, jumlah uang yang beredar bertambah, kekacauan ekonomi dan politik utang nasional. Dan cara pencegahannya, menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, kebijakan diskonto dengan cara menaikkan nilai suku bunga, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Adapun macam-macam inflasi berdasarkan tingkat parah atau tidaknya inflasi. Inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi liar atau hyperinflation. Berdasarkan penyebabnya, inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan, inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi. Berdasarkan asalnya, inflasi berasal dari dalam negeri, inflasi berasal dari luar negeri atau imported inflation. Kita masuk ke pengertian daripada deflasi. Secara umum, deflasi adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang beredar
melebihi jumlah uang yang beredar, sehingga harga barang-barang menjadi turun dan nilai uang menjadi naik. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, deflasi merupakan suatu penambahan nilai mata uang yang diikuti dengan penurunan jumlah produksi, langkanya lapangan kerja, dan rendahnya daya beli masyarakat. Dampak dari deflasi. Dampak positifnya, menguatnya nilai mata uang, timbulnya kesadaran manusia akan pentingnya menabung, konsumen cenderung lebih berhemat dalam berbelanja, masyarakat belajar membiasakan hidup hemat. Dampak negatifnya, menurunnya pendapatan sektor bisnis, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran. Investasi dan harga saham menurun, produksi barang menurun, devisa atau pendapatan menurun. Penyebab daripada deflasi, menurunnya jumlah uang di masyarakat yang disebabkan oleh suku bunga bank yang tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk menabung di bank. Akibatnya jumlah uang yang beredar menjadi lebih sedikit. Permintaan barang mengalami penurunan. Permintaan barang menurun akan menyebabkan penurunan harga barang. Akibat dari banyaknya produksi yang tidak diikuti dengan tingkat permintaan masyarakat ini, membuat produk tersebut tidak laku dan produsen menurunkan harga jual barang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya deflasi. Hasil produksi banyak yang sama. Jika banyak produk yang sama dihasilkan dalam jumlah banyak, maka tingkat penawaran lebih besar daripada permintaan. Akibatnya adalah pengusaha menurunkan harga barang agar penjualan bisa berlangsung lebih cepat dan meningkat. Cara pencegahan deflasi. Yang pertama, menerapkan kebijakan fiskal, yaitu dalam bentuk pengelolaan dan pembuatan strategi agar kondisi perekonomian menjadi lebih baik lagi, dan juga mengatur dan memperbaharui pengeluaran dan pendapatan negara. 2. Politik diskonto. Kebijakan yang dilakukan bank sentral dengan menurunkan tingkat suku bunga bank sehingga masyarakat diharapkan akan menarik tabungannya dari bank dan membeli barang atau jasa. Ketiga, implementasi kebijakan moneter. Yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan cara menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Keempat, membuat kebijakan non-moneter. Misalnya menurunkan nilai pajak, meningkatkan upah minimum pekerja, atau mendorong para pemilik usaha untuk berinovasi menghasilkan produk baru. Adapun macam-macam deflasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Deflasi sirkulasi. Deflasi ini akan berlangsung dalam transisi kondisi ekonomi yang stabil menuju kemerosotan perekonomian. Deflasi sirkulasi akan muncul karena konsumsi serta daya produksi yang ada dalam negara tidak seimbang. Hal ini menyebabkan harga-harga produk mengalami penurunan. Jumlah produksi barang yang sama terjadi secara berlebihan dan mengakibatkan kemerosotan atau penurunan harga yang signifikan di dalam kebutuhan masyarakat. Deflasi strategis. Deflasi ini terjadi karena kondisi ekonomi yang menunjukkan hasil dari strategi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan masyarakat agar gejala konsumsi yang berlebihan dapat turun ternyata tidak berhasil. Salah satu penyebab utamanya karena kebijakan menurunkan tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral dan pemerintah membuat masyarakat berlomba menabung agar bisa mendapatkan bunga tinggi. Refleksi adalah kebijakan fiskal atau moneter yang dirancang untuk meningkatkan output, merangsang pengeluaran, dan mengekang efek deflasi yang biasanya terjadi setelah masa ketidakpastian ekonomi atau resesi. Refleksi bertujuan untuk menghentikan deflasi yang merupakan penurunan harga barang atau jasa secara umum yang terjadi ketika inflasi turun di bawah 0%. Singkatnya, langkah-langkah refleksi bertujuan untuk meningkatkan permintaan barang dengan memberi orang dan perusahaan lebih banyak uang dan motivasi untuk membelanjakan lebih banyak. Perbedaan daripada refleksi dan inflasi intinya, refleksi digambarkan sebagai inflasi yang dapat dikendalikan. Refleksi adalah periode kenaikan harga ketika ekonomi sedang berjuang untuk mencapai lapangan kerja dan pertumbuhan penuh. Sebaliknya, inflasi dianggap buruk karena ditandai dengan kenaikan harga selama periode kapasitas penuh.
Selain itu, harga naik secara bertahap selama periode refleksi dan cepat selama periode inflasi. Kita masuk ke disinflasi. Disinflasi adalah perlambatan sementara dari laju inflasi harga dan digunakan untuk menggambarkan contoh ketika tingkat inflasi telah berkurang secara marginal dalam jangka pendek. Tidak seperti inflasi dan deflasi yang mengacu pada arah harga, disinflasi mengacu pada tingkat perubahan tingkat inflasi. Diperlukan disinflasi dalam jumlah yang sehat karena ini mewakili kontraksi ekonomi dan mencegah ekonomi dari overheating. Bahaya disinflasi adalah ketika tingkat inflasi turun mendekati nol karena dapat meningkatkan deflasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Jika saya ada salah kata ataupun pelafalan dalam mengucapkan materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.